warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang surat Al-Fatah. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri. Ayo minta tiala. Min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati
والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatah. Fatah itu dari kata fatana. Fatana itu sinonimnya itu tertutup. Jadi asali tertutup terus terbuka. Itu jadi terbuka kemenangan. Asali kesulitan menjadi kemenangan. Itu fatah. Jadi surat Al-Fatah itu surat yang menerangkan tentang kemenangan. Itu janji Allah yang akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Surat ini berawal dari peristiwa di mana Rasulullah itu di tahun 10 Hijriah, ada yang mengatakan demikian, itu berangkat ke Mekah dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Nah, di sana dengan membawa jamaah sekitar kurang lebih 1.400 jamaah. Tujuannya adalah melaksanakan haji. Di perjalanan akan masuk ke kota Mekah disetoplah oleh orang kafir Quraisy Mekah, gitu ya. Di sana kebetulan berada di daerah Hudaybiyah, gitu, di daerah Hudaybiyah. Tidak boleh dimasuk. Terjadilah perdebatan antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangan kami ke Mekah ini bukan untuk mengajak berperang, untuk membuat keonaran, tetapi kami akan melaksanakan ibadah haji. Ya, itu. Tetap tidak boleh. Kalau kami memang mau melaksanakan ibadah haji, tidak boleh sekarang, tapi tahun depan gitu. Harus gitu. Muncullah terjadi perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Di sana perjanjian itu terus aksud, oh ya, silakan membuat perjanjian. Sing disuruh mencatat perjanjian itu adalah Sayyidina Ali oleh Rasulullah. Ali catat itu. Ya. Di dalam awal pembukaan perjanjian itu disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak mau, jangan. Tidak ada itu. Saya tidak percaya dengan Rahman dan Rahim. Maka bagaimana? Sebutkan dengan nama Tuhan. Oh ya, tulis. Bismillahirrahmanirrahim digosok, diganti nama Tuhan. Atas nama Tuhan, dengan nama Tuhan. Yang kedua, di dalam perjanjian kan menyebut pihak pertama dan pihak kedua. Yang pihak pertama kan Rasulullah. Gitu. Tidak mau. Bukan Muhammad, jangan disebut Muhammad Rasulullah. Bagaimana? Muhammad binti Abdillah. Itu. Oh ya, ikuti saja. Di dalam diktum perjanjian itu, di antaranya ada yang menjelaskan bahwa disebutkan 10 tahun ke depan tidak diperkenankan terjadi atau membuat penyerangan-penyerangan. Tidak ada peperangan. 10 tahun ke depan. Nah, tidak ada penyerangan. Harus menciptakan kedamaian. Dalam baik pihak umat Islam maupun orang-orang kafir. Ya, ikuti saja Rasulullah.
Setelahnya itu ada lagi diktum yang menjelaskan bahwa orang Mekah yang ada di Madinah maka harus kembali ke Mekah. Itu permintaan mereka. Ya, Rasulullah. Terus orang Madinah yang berada di Mekah tidak usah kembali ke Madinah. Ya. Nah, itu. Terus pelaksanaan haji yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah bisa dilaksanakan tahun depannya. Itu. Saat itu Sayyidina Umar mendengar mendengar isi perjanjian seperti itu, Pak. Rasanya berdedek. Berdedek itu apa? Dongkol hati Sayyidina Umar itu. Ya Rasul, ini bagaimana? Ini lemah kita ini di dalam dituangkan perjanjian itu. Sampai Rasulullah itu mengatakan, Umar, diamlah kamu. Aku ini Rasul. Aku ini Rasul. Wah, ya ditandatangani semuanya perjanjian itu. Nah, barulah ternyata mereka itu mengingkari perjanjian. 10 tahun itu 10 tahun tidak 10 tahun tidak boleh mengadakan penyerangan, mereka mengingkari perjanjian. Nah, baru kita jelaskan mengapa di dalam perjanjian itu Rasulullah menjelaskan kepada Sayyidina Umar, apa yang tertuang di dalam perjanjian itu menguntungkan kita, kata Rasulullah. Bagaimana kok bisa menguntungkan itu? Dijelaskan. Masalah tidak menyebut nama Tuhan, silahkan. Itu sama saja menyebut nama Tuhan. Ya, terus yang kedua, dia tidak mau mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah, silahkan. Memang betul, itu Muhammad adalah binti Abdillah. Ya, yang ketiga, isi diktumnya itu, bahwa orang Mekah yang ada di Madinah harus kembali ke Mekah. Ini satu keuntungan. Berarti ada orang iman yang di Madinah, ada orang Madinah yang ada di Mekah, itu harus kembali ke Mekah. Itu ada keuntungan bagi kita, berarti kita mempunyai saudara yang di Mekah, sama-sama orang yang beriman. Bisa berhubungan. Nah, orang Mekah yang ada di Madinah harus kembali kepada Mekah. Itu keuntungan. Untuk apa orang-orang Mekah yang kembali ada di Madinah kembali ke Mekah itu orang-orang yang ingkar dari agama, apa namanya? Metu teko agama itu apa namanya? Iya, murtad. Ngapain harus mempunyai teman yang murtad itu akan ngerusui. Itu bagus. 10 tahun ke depan harus mengadakan kedamaian, tidak boleh ada penyerangan. Itu keuntungan bagi kita. Kita bisa leluasa untuk berdakwah Islam. Nah, itu. Ternyata betul itu. Nah, disinilah keuntungannya muncullah, turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina. Inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu. Nah, baik dalam perjanjian itu sudah menang. Fatham mubina, yaitu kemenangan yang nyata. Nah, inilah setelah dia mengingkari perjanjian itu orang musyrik, karena apa? Ada salah satu suku di Mekah menyerang ke orang-orang Islam di Mekah. Itu. Terus orang-orang kafir Quraisy, tokoh kafir membantunya. Lah itulah ketahuan. Sehingga Rasulullah berangkatlah semua ke Mekah. Mereka takut semua orang kafir Mekah itu takut dengan membawa tentara 10.000. Rasulullah datang ke sana. Tidak ada perlawanan sama sekali, lari tunggang langgang itu. Nah, disitulah ada kemenangan Rasulullah. Hampir semua penduduk Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam itu. Ini kemenangan. Itu. Kita lihat sekarang. Inna fatahna laka, sesungguhnya kami. Di sini ada kami. Berarti setiap ada kami melibatkan, Allah memang menentukannya, Allah memberikannya, Allah yang memberikan, tetapi harus ada keterlibatan dari manusia, orang yang diberi itu. Kami yang memberikan anak, kami yang memberikan rezeki.
Nah, itu ada keterlibatan manusia. Nah, kemenangan yang nyata. Catat. Lanjutin ayat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Liyaghfira lakallah, supaya Allah memberi ampunan kepadamu dengan kemenangan itu. Kata di sini liyaghfira lakallah. Berarti Allah, Allah yang memberikan pengampunan. Beda dengan yang pertama, ayat pertama, sesungguhnya kami, ya toh, yang memberikan kemenangan kepadamu. Kalau di sini, liyaghfira lakallah, supaya Allah, berarti aku memberi ampunan kepadamu. Hanya hak Allah memberikan ampunan, bukan kami. Ya jelas ya. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, terhadap dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, berarti apakah Rasulullah itu punya dosa? Nah, ya. Sebenarnya ukuran manusia, ukuran kita, Rasulullah tidak berdosa. Tetapi kita ingat kebaikan, kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang biasa, maka belum tentu benar, belum tentu baik di hadapan orang yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh anak kecil, baik dari anak kecil, belum tentu baik oleh orang dewasa. Nah, disinilah Allah akan memberikan kepada Rasulullah yang hebat, yang lebih daripada itu. Mulanya pada saat Rasulullah itu berdakwah, dengan tokoh-tokoh Quraisy, ada Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, itu meminta supaya dibacakan ayat suci Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'al am, itu ditegur oleh Allah. Padahal pada dasarnya kalau menurut ukuran manusia biasa itu benar, ya tak? Jadi Rasulullah itu berpaling dan bermasam itu benar, karena lagi asik menerangkan menerangkan kebenaran Islam kepada orang Quraisy ini, terganggu dari suara Ibnu Ummi Maktum itu. Itu sebenarnya benar. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Harus lebih tinggi daripada manusia, karena memang manusia pilihan. Nah, itulah. Ya. Jadi prinsipnya apa yang dilakukan baik bagi orang biasa belum tentu baik, belum tentu benar bagi orang yang mempunyai tingkatan tinggi. Itu, ya tak? Mulanya di sini terhadap dosa-dosamu, supaya Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma nikmatahu, wa yutimma, serta menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya Allah, alaika, atasmu, kepadamu, wa yahdiyaka, dan mengantarkan, memimpin, Mayahdiaka, mengantarkan kamu siraton mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Nah, kita lihat sekarang. Wa yutimma nikmatahu, apa kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah? Nah, kenikmatan apa ini? Nah, itu ada di dalam surat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat ke surat Al-Maidah ayat ketiga. Ya, itu di situ. Jadi setelah aku sempurnakan nikmatku termasuk agama itu dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sempurna misalnya. Ismarilah itulah. Nah, disinilah setelah jelas ayat ini turun, beberapa bulan kemudian Rasulullah menikahkan, karena tugasnya Rasulullah sudah selesai. Karena sudah selesai, agama sudah sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan termasuk tuntunan agama dan apapun yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan manusia di dunia ini sudah sempurna. Terutama adalah kesempurnaan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dina. Itu. Nah, sempurna nikmatnya atasmu dan mengarahkan atau mengantarkan kamu kepada siraton mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Jadi kalau sirat itu apa sih? Sirat itu dari soroto itu menelan. Soroto itu menelan, podokar tenggorokan. Tentu yang ditelan di dalam tenggorokan ini lebih kecil daripada lubangnya itu.
Jadi Shiratal Mustaqim itu apa saja itu masuk di situ tuh lurus ditelan oleh jalan itu. Jadi situ bebas menuju kepada jalan Allah. Wah, enak pisan. Ono prauto, ono bis, ono sedan dan sebagainya, macam-macam. Silahkan menuju kepada jalan yang lurus iki. Jadi ono sing lewat jalan bersedekah, ada lewat jalan berdakwah, ada lewat jalan tenaganya. Itu semuanya menuju kepada Allah, lurus. Itulah sebenarnya. Ya, itu. Wa yansurakallahu nasron aziza. Nah, wa yansurakallah, dan supaya Allah menolongmu nasron aziza, dengan pertolongan yang mulia. Aziza. Ini jarang terjadi ini. Tidak pernah terhina, atau pertolongan yang sangat kuat yang tidak dikalahkan. Ini, Pak. Jadi Rasulullah memenangkan takluk takluk Mekah itu, semua penduduknya, hampir semua penduduknya masuk di dalam Islam ini tanpa ada peperangan. Itu pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Nah, itu ya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdatu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Huwallazi anzala as-sakinah, dialah yang telah menurunkan ketenangan. Apa sakinah itu? Ketenangan. Beda ketenangan dengan sakinah itu, sakinah mawaddah sakinah mawaddah warahmah. Biasanya kan begitu dah. Nah, itu biasanya orang laki-laki dan perempuan itu sakinah itu diawali dengan gejolak yang tinggi, menginginkan sesuatu, maka disitulah bisa tercapai keinginan itu, itulah namanya sakinah. Jadi tidak bisa dikatakan sakinah kalau sebelumnya ada gejolak. Contoh begini. Biasanya digunakan orang yang perkawinan, orang yang kawin, ya tak? Laki-laki jajaka yang suci, wanita yang suci, ini mau mengadakan perkawinan ini, inilah sebelumnya itu terjadi gejolak. Yok poyo, endai, kan begitu tak? Begitu sudah nikah, jelek. Nah inilah ketenangan. Alhamdulillah, regoi. Mulane ono istilah malam pertama, ada istilah bulan apa jenenge? Bulan madu, ya itu, ada istilah begitu. Ada istilah itu. Ini sakinah itu merupakan sakinah. Jadi ono gejolak sak gurunge yok poyo andeno itu. Itu begitu bres terjadi itu, Allah alhamdulillah tenang, bisa lega kok. Itu namanya sakinah. Itu juga begitu. Nah, di dalam hal ini memang coba itu, kalau kita lihat ya, sakinah itu pertama ada bisa juga maskan itu rumah. Ada sikin itu pisau. Nah, coba kalau kita lihat, sakan itu rumah. Manusia orang pulang ke rumah tenang, menjadi ketenangan. Jadi di sana kemari gejolak seperti Mas Rimbo dari Jakarta, sekolah batek, legois, ya dah. Itu namanya maskan, itu rumah, itu jam sakinah. Terus sikin itu pisau. Jadi pisau itu, coba sekarang ini lihat sapi yang akan disembelih itu, wah gerjal. Begitu disembelih, jelas pisau dilancakkan di situ, tenang wis, lega. Itulah namanya sikin. Jadi ini juga begitu. Sebelumnya itu sudahlah terjadi gejolak macam-macam itu. Sebelum Mekah itu takluk kepada Rasulullah, terjadilah pemberontakan dan sebagainya. Maka dialah Allah itu, dialah yang telah menurunkan ketenangan. Sebelumnya itu terjadi gejolak seperti itu, akhirnya legolah wis kamu itu. Fi qulubil mu'minin, ke dalam kalbu orang-orang mukmin. Liyazdatu imanam ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka
Berarti iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, Rasulullah menjelaskan kalau kamu hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, itu untung. Tapi kalau hari ini kamu lebih jelek daripada hari kemarin, itu celaka. Ya toh? Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi. Lah bagaimana untuk bisa menambah keimanan itu? Ngaji. Coba, bergaul ini penting. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Merosot keimananmu. Ada keinginan begini, begitu, begini. Ya gitu toh? Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang ngaji Quran seperti ini, maka akan bertambah. Nah, itu. Jadi kalau jenengan kita ingin bertambah keimanannya, ya itulah. Kita datanglah ke Masjid At-Taqwa Bonsari ini untuk bersama-sama membuka Quran. Itu akan bertambah. Ya, lalu gak kepingin, yo nyingkri yo teko majelis taklim ini. Ikutlah ke sana silakan saja itu. Nah, walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Allah punya tentara. Jadi kita jangan takut. Apakah tentaranya Allah? Pertama, malaikat ada di langit. Yang kedua, alam raya ini, angin itu tentaranya Allah. Ya toh? Bledek petir itu tentara Allah. Terus itu gunung tentara Allah. Jadi orang-orang yang durhaka diletuskan gunung itu, Semeru, ke pelayu-pelayu. Orang yang lupa kepada Allah diletuskan itu. Siapa? Gembel apa sih itu? Bedus gembel. Sudah bingung dah. Wow. Seperti itulah. Itu tentara Allah. Jadi kamu jangan takutlah kepada Allah. Jangan takutlah kepada orang-orang musyrik yang memusuhi kamu. Ada Allah, tentaranya Allah di sekeliling kita ini. Nah itu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Hakima, lagi Maha bijaksana, selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, baru. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Liyudkhila, supaya dia Allah itu memasukkan, ya toh, memasukkan al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffiru anhum, dan supaya Allah itu menutupi kesalahan-kesalahan mereka, sayyi'atim, wa kana dzalika indallahi fauzan azima, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Fauzan itu bukan kemenangan sebenarnya, ampunan dan masuk surga. Minal aidin wal faizin. Itu biasa diterjemahkan orang-orang kemenangan. Siapa lawannya? Siapa lawannya itu? Setan. Oh, tambah nemen kok. Mari rioyo, mari poso 30 hari atau 29 hari bulan poso itu. Nanti setelah itu kan minal aidin wal faizin. Nah, itu hari kemenangan. Maaf lahir batin kan begitu toh? Itu minal aidin faizin itu dia mengatakan adalah hari kemenangan. Sopo sing dilawani? Lah bukti ini balik meneh. Tambah nemen. Bukan ampunan. Sebenarnya ampunan dari Allah yang bisa mengantarkan dirinya masuk surga. Dimasukkan surga. Bukan melawan hawa nafsu. Nafsu ini tambah nemen kok. Coba mari poso. Nafsu ini lah tambah nemen. Buktinya apa? Wong balik kok asali rame. Ya toh? Masjid rame. Begitu saya ini lepas dari bulan puasa. Sepi maneh. Mana yang diserang itu? Mana yang dilawan menang itu? Tidak ada kemenangan itu. Ya itu enggak. Jadi itu merupakan ampunan Allah yang nantinya kita bisa masuk surga itu. Itu.
Itu minal faidin wal faizin. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhonnina billahi dhannas sawu alaihim da'iratus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati, dan supaya Allah ini mengazab orang-orang munafik, ya toh, laki-laki dan munafik perempuan, perempuan ini barang. Wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan. Dhonnina billahi dhonnasau, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Orang musyrik itu. Orang musyrik itu bersangka buruk kepada Allah. Jadi jangan berprasangka buruk pada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya manusia, itulah yang baik. Walaupun bisa dirasakan itu gak enak, tapi itu yang terbaik, Pak. Biasanya begini, kalau jenengan itu sudah berjalan di jalan Allah, sudah baik, terus terjadi keburukan, gak enak begini. Itu pasti di balik itu ada hikmahnya, ada hikmah di balik itu. Contohnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf akan menjadi raja, akan menjadi perdana menteri, mengatur negara Mesir itu, negeri Mesir, itu melalui jalan itu tadi, dibuang nanggene sumur, terus sono kono ditemukan oleh saudagar, ditemukan oleh musafir, dijual ke Mesir dan sebagainya, sampai masuk penjara. Itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan kau sangka buruk kepada Allah, apapun. Contoh saya aja, saya tidak pernah jalan seperti jenengan jalan itu selama hidup saya. Tapi ini saya tidak bersangka buruk. Inilah yang terbaik untukku. Seandainya saya tidak begini, mungkin saya tidak seperti ini di sini. Mungkin saya tidak di majelis masjid takwa ini. Gitulah. Itu yang terbaik bagi kita. Jadi Allah apa yang diberikan itu mengantarkan kebaikan kepada manusia itu. Nah, itu loh. Jadi jangan sangka buruk. Alaihim da'iratu, mereka itu mendapatkan giliran yang amat buruk. Ini orang-orang munafik orang itu. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah memurkai, mengazab mereka dan mengutuk mereka. Wa'adzabahum jahannam wa sa'at masira, serta menyediakan apa itu? Menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Berarti sekarang belum ada neraka jahanam. Disediakan untuk orang musyrik, sing selalu menyangka buruk kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita jangan bersangka buruk, Pak. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Kadang-kadang orang-orang begitu. Kok udah naik, aduh ya Allah, kok udah naik. Susah iki udan. Itu sekarang-karuan, itu gak cocok gitu. Jadi jangan menyangka Allah itu buruk, dan jangan menyangka manusia itu buruk. Gitu? Jangan. Kenapa? Sebab ada tuntunan orang yang bijak itu selalu mencari pembenaran pada orang yang salah. Tapi orang yang bejat, orang yang bijak selalu mencari pembenaran pada orang yang salah. Tetapi orang yang bejat selalu mencari kesalahan orang yang benar. Itulah, Pak. Jadi jangan itu. Nah, itu. Selalu mencari kesalahan orang yang benar. Itu orang yang bejat. Nah, cuma bagaimana Pak Fit, kadang-kadang kita itu bisa curiga kepada orang. Kecuali ada indikator-indikator yang bisa menunjukkan mereka itu jahat. Contoh, jam 12 bengi dok-dok jenengan. Dok. Wah, ini mesti kita bersangka buruk. Boleh. Karena indikatornya jelas. Gak oleh wayai turu kok dok-dok rumah. Wah, ini rampok Allah. Itu boleh. Tapi kalau ada indikator-indikator yang menunjukkan mereka itu, kebejatan mereka, kerusakan mereka itu, boleh kamu curiga. Sangka buruk boleh. Tetapi kalau begini-begini baik-baik itu, sangka baiklah kepada orang. Oh, itu kok mencuri. Masya Allah, barangkali kekurangan. Begitulah. Mencuri, diantemnya. Waduh. Itu bukan Quran itu, Pak.
Harus kita itu, kok jahat mau aduh barangkali dia kekurangan. Mungkin awak dewe lah yang kurang bersedekah lah kepada mereka atau salah sasaran sehingga mereka ada kekurangan. Itulah. Jadi sangka baik. Nah, baru walillahi junutus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah yang maha perkasa, hakima lagi maha bijaksana, semuanya itu. Baru inna arsalnaka syahidan wa mubasysiran wa nadhira. Nah, inna sesungguhnya arsalna kami mengutus kamu syahidan. Syahidan apa syahidan? Saksi. Nah, kami mengutus kamu Muhammad itu adalah sebagai saksi. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang saksi. Saksi itu apa saksi itu? Saksi itu apa sih saksi itu? Saksi itu adalah orang yang mendukung kebenaran kepada yang benar. Itu saksi. Mendukung kebenaran pada orang yang benar. Yang kedua, saksi itu adalah menampik kebenaran yang dianggap benar oleh orang yang salah. Nah, saya ulangi. Saksi itu adalah mendukung kebenaran pada orang yang benar dan menampik kebenaran yang dianggap benar oleh orang yang salah. Nah, contoh begini, contoh. Sehingga benar-benar itu sudah gampang. Yang nomor 2 ini, contohnya begini. Di dalam rumah tangga terjadilah perceraian. Perceraian di sana. Perceraian, sing istri menuntut sing suami. Apa alasannya kamu kok percerai? Karena si ini tidak bertanggung jawab. Apa yang tidak bertanggung jawab? Tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Nah, ini untuk membuktikan ono saksi iki konek dia gak memberikan nafkah zahir dan batin. Ada si A. Nah, si A benar. Benarkah kamu itu menyaksikan bahwa si fulan ini bojone ini tidak memberikan nafkah zahir dan batin? Benar. Dari mana dia tahu? Wong gak kumpul jadi siji. Ya toh? Ini loh Pak, iku sing menyangka benar padahal itu salah. Jelas ya? Itu tidak boleh Pak, salah. Jadi perlu saksi itu untuk bisa menampik kebenaran yang dianggap benar oleh orang yang salah. Kalau saksi, kalah kita. Nah, satu. Itu saksi. Sekarang tentang fungsinya Rasulullah dijadikan saksi itu apa? Oh, padang. Yang pertama begini. Saksi itu ada namanya saksi mata kepala. Apa artinya itu? Dia mengetahui kejadiannya. Ada namanya saksi ahli. Namanya saksi ahli, saksi dengan pengetahuan. Itu namanya saksi ahli. Ya, dia tidak mengetahui bahwa dia ditembak, tapi dia bisa menjelaskan, oh jarak sekian pelurunya ini, ya kan begitu. Itu namanya saksi ahli. Nah, itu dengan pengetahuan. Nah, sekarang fungsinya Rasulullah dijadikan saksi itu apa? Jadi saksi. Rasul itu bisa mengatakan benar dan bisa mengatakan salah. Karena Rasulullah sebagai panutan kita. Rasul bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Kenapa? Karena menyimpang dari apa yang aku tuntunkan pada mereka. Inilah yang harus ini saksi yang namanya pengetahuan. Jadi sudah dituntunkan dicontohkan oleh Rasul dan dijelaskan oleh hadis-hadisnya itu, dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an itu. Ternyata kamu melakukan sesuatu yang tidak mengikuti tuntunan Rasul ini itu namanya tidak benar itu. Mulanya perlunya saksi. Mulanya di dalam Al-Qur'an ada fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa mokoyo opo idza ji'na apabila didatangkan utusan-utusan Allah kepadamu, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin di antara umat wa ji'na bika ala haula'i syahida, maka teko Muhammad sebagai saksi umat-umatmu. Nah, disitulah nanti fayauma idin pada waktu itu yawaddul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari, yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasulah, dan mengo sapa gak mengikuti tuntunan Rasul. Lautu sawa bimul arti Allah kula lek wonten dadosaken lemah. Mereka menganggap bahwa apa yang diamalkan itu sudah benar, tapi ternyata tidak cocok dengan tuntunan Rasul. Wis lek wonten kula ya Allah dadosaken lemah mawon kula pun sampai diuripaken. Itu
Nah inilah sebenarnya saksi. Itu pertama. Yang kedua, saksi itu adalah, nah, itu kita itu jadi sebagai orang-orang yang beriman itu harus menempatkan diri di tengah-tengah. Karena ini akan dijadikan saksi oleh umat-umat itu. Nah, wakadzalika ja'alnakum ummatau wasatol litakunu suhada 'alan nasi wa yakunar rasul. Itu di dalam surat Baqarah ayat ke 143 kalau tidak salah. 143 itu di sana dijelaskan, ya toh. Kita baca ayatnya. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, ini dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat, ya toh, umat Islam, umat yang beriman, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jadi kita itu dudukkan diri kita ini sebagai orang yang beriman di tengah-tengah. Karena kita sebagai percontohan. Ya toh? Kita sebagai percontohan. Jadi orang-orang luar itu ya apa carane apa itu menciptakan rumah tangga yang bahagia. Delok wong Islam. Ya toh? Ya apa carane menciptakan kedamaian di dalam apa namanya? Negara. Wong Islam. Ya apa carane bergaul sesama manusia supaya baik. Contoh wong Islam. Ini umat wasatol. Lah orang Islam ini meniru Rasul. Nah inilah. Jadi orang-orang yang tidak begitu podo karo ngerusak agama Islam, Pak. Mulane kan jenengan lihat di dalam surat kemarin itu, surat apa ya kemarin itu, surat Muhammad ayat 32 itu, coba itu. Di sana sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi jalan Allah, ya toh, dan dia memusuhi Rasul, ya toh. Nah, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, bagaimana kalau petunjuk itu tidak jelas bagi mereka? Jadi kita ini jangan menganggap kita sudah jelas enak, apa Islam itu benar begini. Coba orang Amerika tidak mengatakan bahwa Islam itu benar. Islam itu agama jahat, agama pembunuh, teroris, dan lain sebagainya. Inilah dituntut orang Islam itu menjadi umat wasaton, contoh yang baik. Ya. Kok bisa dia mengatakan demikian itu dari mana? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Lah penampilan orang Islam ini semaunya sendiri. Mulane da'i Allah. Da'i Allah. Ya, orang-orang yang menyampaikan agama Allah, orang-orang yang beradab, orang-orang yang beriman kepada tuntunan agama Allah ini mesti harus baik. Itu loh, Pak. Jadi ojo ngono aku mengajak tuh orang-orang yang tidak baik, orang Islam itu dia menghancurkan agama Islam itu sendiri, Pak. Jadi kerusakan Islam itu, kerusakan agama itu karena penghuni Islam itu sendiri, pemeluk agama sendiri itu. Coba ikut tiru Wali Songo untuk memasukkan Islam di Indonesia. Bagaimana? Ono tak peperangan-peperangan? Gak ada sampai menciptakan apa jenenge? Cek itu wayang. Masya Allah. Nah, sekarang beda. Gak poso itu pentung. Aduh, itu. Ini loh Pak. Nah, ini. Jadi apa tadi? Nah, itu jadi saksi, jadi saksi. Jadi dituntut itu. Dituntut kamu ini bisa menampilkan diri untuk memberikan contoh yang baik kepada umat itu. Wa mubassiron, dan pembawa berita gembira. Kamu mengutus kamu ini sebagai saksi, wa mubassiron, dan membawa berita gembira kepada orang-orang mukmin di dunia. Ikuti ini, kamu akan mendapatkan surganya Allah. Wa nadhiron, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar dari petunjuk Allah. Liyu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litu'minu billahi wa rasulihi. Ya, itu supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini tujuannya saksi itu.
Sama dengan kamu itu. Jadi kowe iso beriman kabeh. Wa tu'azziruhu, menguatkan agamamu, saling mendukung agamamu kalau kamu menampilkan yang terbaik. Wa tuwaqqiruhu, membesarkan agama Allah. Gak ono penghinaan, mulane ojo sampai ngelek-ngelekno wong tuane wong liya, sebab dia akan membalas mengelek-elekno wong tuamu. Jangan mencaci maki Tuhan mereka, maka mereka akan mencaci maki Tuhanmu. Jadi mulai Rasulullah pernah, kamu tahu, ingin tahu orang-orang yang durhaka pada orang tua itu. Dia beriman tapi durhaka. Nah, bagaimana ya Rasul? Dia itu, anaknya itu mencaci maki orang tuanya, temannya. Sehingga temannya itu membalas mencaci maki itu. Itulah. Itu. Jadi supaya membesarkan agama Allah, tidak melecehkan, supaya gak balik-balik takbir geger takbir dan lain sebagainya. Itu. Waktu sabbihuhu, dan supaya kalian tuh bertasbih mensucikan Allah, tidak sangka buruk. Bukrata wa asya, di waktu pagi dan petang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkena di dalam hati kita dan kita bisa mengamalkannya sehingga kita termasuk golongan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Monggo silakan kalau mau bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada yang tanya? Sudah cukup jelas? Nah, cukup jelas, kita lanjutkan. Lanjutannya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim, faman nakatha fa innama yankutu ala nafsihi, wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi sagholatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas saw' wa kuntum qauman pura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhuduha daruna nattabi'akum yuriduna an yubattilu kalam Allah, kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Shadaqallahul azim. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا
فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.